Jadi sebelum kalian memulai diet, baiknya kalian tahu dulu kalori harian kalian berapa. Nah, untuk mengetahuinya, kalian bisa download sebuah aplikasi di Play Store yang namanya aplikasi Fat Secret yang warna hijau seperti ini. Nah, setelah kalian download, kalian bisa isi berat badan kalian saat ini, tinggi badan, dan berat badan yang akan dikurangi selama kalian menjalani diet. Nah, setelah kalian mengetahui kalori harian, barulah kalian bisa melakukan defisit kalori. Cara defisit itu gimana sih? Kalian bisa defisit kalori dengan mengurangi kalori harian kalian maksimal di angka 400 kalori dan minimalnya di angka 200 kalori. Contoh kasusnya di aku sebelumnya di angka 1900 kalori, dan setelah aku cut, aku bisa makan yang paling banyak itu di angka 1700. Jadi bagaimana aku caranya bisa makan dan mengatur porsi makanan aku agar aku tetap di angka 1700, nggak kurang dan nggak lebih, begitu. Nah, pola makannya yang gimana sih? Kalian tetap harus makan setiap hari 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Namun aku lebih cenderung untuk mengurangi porsi makanannya. Aku tetap konsumsi nasi, aku tetap makan protein, sayuran, buah-buahan, menu harian aku yang seperti biasanya sebelum aku diet. Jadi jangan pernah kalian potong jadwal makanan kalian yang seperti biasa, tapi cenderung kurangi saja porsi yang biasanya kalian makan. Dan aku akan masuk ke porsi makan nasi. Nah, berbicara tentang nasi, kebanyakan kita yang melakukan program diet, nasi itu adalah sumber musuh utama. Jadi mereka beranggapan kalau nasi itu adalah penyebab utama yang membuat tubuh mereka itu jadi gemuk. Padahal mereka nggak sadar nasi itu sebenarnya nggak sejahat itu. Terkadang ada orang yang beranggapannya begini, mereka nggak makan nasi tapi mereka tetap konsumsi makanan yang lain. Misalnya mereka rajin ngemil goreng-gorengan, minuman es yang berwarna dan yang manis-manis, ngemil roti-roti dan kue-kue seperti martabak, pizza dan lain sebagainya. Ditambah lagi mereka kurang aktivitas fisik. Jadi jangan kalian salahkan nasinya, tapi salahkan di mindset kalian dan cara makan kalian sehari-hari itu benar-benar salah. Jadi tetap aja makan nasi, jangan menganggap nasi itu adalah musuh utama kalian. Kembali ke nasi. Nasi itu adalah makanan pokoknya orang Indonesia. Jadi dari aku sendiri, aku tuh tetap makan nasi. Jadi kalau nggak makan nasi itu aku lemes. Nah, karena aku proses diet, otomatis aku harus kurangi asupan karbo. Tapi aku tetap makan karbo. Ya udah, aku tetap makan nasi. Mau nasi putih, nasi merah, nasi hitam, bahkan nasi shirataki, itu bebas-bebas aja kalian makan, asalkan porsinya dikurangi. Nah, porsi yang biasanya aku makan itu 1 piring full penuh. Jadi kalau untuk pemula diet, kalian boleh kurangi porsi setengah piringnya aja, atau bisa kalian lakukan ambil nasi 3-5 sendok makan ini ya, karena dalam 1 sendok makan nasi ini beratnya itu 20 gram. 20 dikali 3 sendok nasi itu 60 gram. Dan ketika dicek di aplikasi Fat Secret, 60 gram nasi itu kalorinya segini. Dan kalau ambil 5 sendok makan nasi, 20 kali 5 berarti 100 kalori nasi, 100 gram kalori nasi. Jadi hasilnya seperti ini di Fat Secret. Jadi kalian bebas makan 3 kali sehari pakai nasi. Jadi kalian bisa tahu, kalian bisa makan nasi tapi gak merasa berdosa dan kalorinya tetap terjaga. Dan yang kedua itu adalah porsi protein. Aku dari awal sudah menekankan, please banyakin proteinnya, karena protein ini sangat bagus untuk program diet. Karena protein itu membantu percepatan proses metabolisme kita, sehingga lemak-lemak di tubuh akan berkurang.
Nah, sumber protein itu banyak sekali, ada di sumber kacang-kacangan, sumber ikan, sumber daging. Bebas kalian makan yang mana saja. Tapi kalau kalian lebih cenderung suka ke daging, misalnya daging ayam, pilihlah sumber protein yang ada di dada ayamnya, karena di dada ayamnya itu lebih banyak kandungan proteinnya dibandingkan sayap dan paha. Walaupun rasa daging di sayap dan di pahanya lebih enak, tapi itu kandungan lemaknya banyak dibandingkan kandungan proteinnya. Dan kalau kalian suka daging sapi atau daging kerbau, pilihlah daging yang banyak mengandung serat-serat dagingnya, kurangi lemak-lemaknya ya. Nah, cara pengolahannya gimana? Cara pengolahannya bebas, kalian mau kukus, mau dipanggang, mau direbus, mau digoreng, mau disambal, itu bebas-bebas aja, asalkan cara pengolahan masaknya itu kalian lakukan dengan benar. Aku akan fokus dulu ke pengolahan penggorengan atau sambal ya, karena aku pribadi aku lebih menyukai sesuatu yang digoreng atau yang disambal daripada harus dikukus atau direbus. Jadi kalau kita suka makanan itu digoreng, sumber proteinnya misalnya tahu, tempe, ikan ataupun ayam, itu fine-fine aja ya. Namun kalian harus memperhatikan cara memasaknya yang gimana. Misalnya ini di kita orang Indonesia, kita itu cenderung pakai minyak goreng yang bekas. Dalam artian minyak goreng yang kemarin-kemarin bekas penggorengan, kalian goreng lagi untuk hari ini, please jangan gunakan. Gunakanlah minyak goreng yang baru dan minyak goreng untuk 1 kali penggorengan. Dan kalau kalian ingin menggoreng, gunakanlah minyak goreng secukupnya, jangan terlalu menggenangi kuali atau wajan kalian. Begitu juga dengan sambal. Kalau kalian ingin nyambal pakai minyak goreng, please minyaknya jangan terlalu menggenangi, jangan terlalu kebanyakan. Karena itu sama aja dengan kalian memasukkan sumber minyak goreng ke dalam tubuh kalian. Bukannya sehat, malah kalian memasukkan lemak jahat. Dan yang ketiga adalah sumber sayuran. Nah, sumber sayuran ini bebas, kalian mau pilih sayuran hijau, sayuran merah, sayuran oranye, sayuran putih, apapun itu, segala jenis sayuran itu baik untuk tubuh kita. Dan cara pengolahannya gimana? Bebas, kalian boleh kukus, kalian boleh tumis, kalian boleh rebus, atau kalian bisa bikin sop, itu bebas. Aku akan fokus dulu di cara pengolahan tumisan. Nah, kalau untuk menumis sayur, gunakanlah minyak goreng seminimalisir mungkin. Contohnya nih, aku biasanya kalau numis sayur, aku gunakan minyak sayurnya atau minyak gorengnya 1 atau 2 sendok makan ini. Jadi aku mengurangi konsumsi minyaknya ke sayur. Dan kalau kalian ingin menumis sayur, usahakan sayurnya itu jangan terlalu mateng. Jadi kalau terlalu mateng, vitaminnya dan warna sayurannya itu udah, selain warna sayurnya udah hilang, udah nggak fresh lagi, vitaminnya juga bakalan hancur karena terlalu mateng proses pemasakannya. Jadi ya sayang banget kan kalau misalnya vitamin dan warna sayurannya itu udah hilang dan kalian konsumsi, kalian juga nggak dapat apa-apa ke dalam tubuh kalian. Jadi khasiat sayuran itu sudah hilang kalian konsumsi karena tingkat kematangan sayuran kalian itu terlalu tinggi. Jadi kurangin ya, seperti itu. Oh ya, aku akan beritahu ke kalian cara pengolahan yang terbaik, urutan yang terbaik untuk program diet kalian. Yang paling terbaik itu adalah di kukusan, rebus, dan tumis kalau untuk sayur-sayurannya. Dan untuk sumber protein, cara terbaik dalam pengolahannya itu yang pertama adalah dikukus, yang kedua adalah direbus, yang ketiga bisa kalian panggang untuk sumber daging-dagingan, atau yang terakhir kalian bisa buat sop. Bebas kalian mau buat sop dengan bumbu apa aja, yang penting kalian tetap makan yang ada rasa. Jadi di program diet aku ini, aku tetap makan dengan rasa masakan Indonesia. Jadi aku tidak melulu makan yang hambar-hambar.
Sumber buah-buahan yang baik untuk program diet sebenarnya bebas. Buah-buahan itu semuanya baik untuk tubuh. Tapi di aku pribadi, aku lebih menyukai buah pepaya karena buah pepaya ini merupakan salah satu buah yang direkomendasikan untuk melakukan program diet. Sebenarnya banyak sih, ada buah pepaya, ada buah pisang, avokat, dan buah pir dan lain sebagainya. Karena aku memilih buah pepaya ini, selain dia harganya ekonomis alias murah, buah pepaya ini sangat gampang dicari di sekeliling sekitaran rumah aku ya. Jadi ya aku tetap makan buah pepaya. Jika ada dana yang lebih, aku beli buah yang lain seperti buah pisang, buah pir, avokat, dan lain sebagainya. Jadi bebas-bebas aja. Yang penting jadikan buahan itu sebagai sumber cemilan kalian kalau kalian ingin melakukan program diet. Nah, aku bakalan kasih contoh makanan aku yang aku makan seperti biasanya, seperti ini. Ini adalah 3 sendok nasi. Yang sendok ini ya, bukan sendok centong nasi. Dan aku tambahin sayur-sayurannya. Ini sayurannya ditumis ya, sayur bayam tumis dan tahu goreng dan sambal. Jadi aku tetap makan ya seperti ini di menu makan siangnya. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang porsi makanan untuk program diet pemula. Nah, gimana caranya nih kalau kita makan? Apakah aku harus makannya 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau aku harus makan di jam tertentu? Tidak, kalian tidak butuh lakukan hal-hal seperti itu. Kalian makan aja seperti biasa 3 kali sehari. Contohnya di aku nih, aku mulai sarapan di jam 10 pagi. Karena aku melakukan diet OCD, jadi aku sarapan di jam 10. Nah, diet OCD ini kalian bisa makan di 8 jam makan dan sisanya kalian puasa. Misalnya aku sarapan di jam 10 pagi. Jam 10 pagi otomatis aku makan sampai jam 6 sore. Nah, di atas jam 6 sore sampai jam 10 pagi keesokan harinya aku stop makan, namun aku tetap minum, tapi minumnya air putih. Air putih mau hangat mau dingin itu bebas, yang penting jangan berwarna dan manis-manis. Namun kalau kalian nggak sanggup melakukan diet OCD juga nggak apa-apa, kalian bisa makan tapi cenderung porsinya aja dikurangi dan tetap melihat defisit kalori harian kalian berapa. Kalau kalian lagi melakukan program diet, pilihlah menu sarapan yang sehat dan mengenyangkan. Misalnya nih, keseharian kalian terbiasa makan nasi gemuk, lontong, goreng-gorengan, dan minuman manis-manis. Kalian jangan makan yang berat-berat seperti itu. Pilihlah sumber sarapan yang sehat. Misalnya nih, kalian boleh makan roti gandum, kalian boleh minum susu yang rendah lemak, atau kalau kalian nggak punya budget lebih, kalian bisa makan telur rebus atau makan buah-buahan yang seperti aku lakukan. Yang biasanya aku makan buah pepaya dan 2 telur rebus, itu sudah cukup mengenyangkan untuk sarapan pagi aku. Dan menu makan siang seperti kalian lihat tadi, sumber makanan siang aku tuh ada nasinya, ada sayurannya, ada sumber proteinnya, dan ada sambal sebagai pelengkapnya. Jadi aku tidak mengurangi makan nasi, tapi lebih cenderung pengurangan sumber karbo, tapi aku perbanyak sumber protein dan sayur-sayuran, dan ditambah lagi untuk cemilan buah-buahannya. Dan untuk makan malam, aku samain aja dengan menu makan siang, kurang lebih sama. Ada nasi, ada sayuran dan proteinnya, dan tambah lagi buah-buahan. Dan untuk di cemilan, kalian bisa cari cemilan yang sehat juga, yang sama dengan menu sarapan yang tadi aku jelasin. Atau kalau kalian lagi pengen banget makan gorengan, kalian pengen minuman yang manis-manis, boleh-boleh aja. Karena kenapa aku katakan boleh untuk konsumsi cemil-cemilan yang sedang kita idam-idamkan seperti cemilan goreng-gorengan, minuman yang manis-manis? Karena di aku pribadi, dalam 1 bulan kan kita cewek-cewek ada fase menstruasinya. Terkadang kita pengen banget sebuah cemilan yang
harus kita konsumsi karena bawaan hormon menstruasi. Contohnya di aku, ketika aku mens, aku itu pengen banget makan es krim. Jadi aku tetap makan es krim, aku tetap makan cemilan yang lain, asalkan aku perhatikan kalori defisitnya. Dan kalian bisa hitung kalori harian yang kalian konsumsi pada hari itu, bisa kalian cek di Fat Secret. Nah, setelah aku jelasin semuanya tadi, mulai dari porsi makanan, kalori defisit, cara pemasakan, dan makannya berapa kali. Kalau kalian tidak melakukan kegiatan aktivitas fisik, itu sama aja dengan bohong. Nah, aktivitas fisik itu bisa kalian mulai dengan hal-hal yang kecil. Misalnya kalau kalian terbiasa di rumah, kalian bisa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, beres-beres kamar, dan nyuci motor, pokoknya yang ada kegiatan di rumah. Karena kenapa? Simpelnya gini, aku kasih contoh ya. Kalau kita masak aja 1 jam, itu membakar kalori sekian. Nah, itu ada di aplikasi Fat Secret. Jadi sesimpel itu kalian melakukan aktivitas fisik. Dan kalau kalian ingin melakukan lagi program penurunan berat badan, selain aktivitas fisik, bisa kalian tambahkan kegiatan olahraga HIIT, HIIT, karena olahraga HIIT ini sangat ampuh banget dalam program fat loss. Jadi kalau kalian masih melakukan kardio biasa, itu sangat lamban sekali program penurunan berat badannya. Tapi kalau kalian cenderung perbanyak gerakan HIIT, itu setelah kalian olahraga bahkan berjam-jam pun, proses pembakaran metabolisme lemak-lemak di tubuh kalian itu masih tetap bekerja. Jadi aku sarankan kalian lakukanlah olahraga HIIT. Nah, olahraga HIIT itu sangat banyak sih di YouTube lainnya. Namun kalau kalian bingung, aku akan next video aku akan bikin gerakan HIIT pemula yang full body, yang seluruh tubuh full body. Bisa kalian praktekin gerakan HIIT-nya. Tapi next video ya, aku akan buatnya nggak di sini, karena kalau aku buat di sini nanti kepanjangan. Itu tadi keseluruhan sumber-sumber info seputaran perdietan yang aku lakukan dan bisa turun 10 kilo dalam 3 bulan. Nah, aku lakukannya ini emang benar-benar konsisten, tapi bukan ekstrim ya. Bisa kurangkumkan ke kalian semua. Yang pertama itu, lakukanlah defisit kalori. Karena sebelum kalian ingin melakukan program diet, kalian harus tahu dulu kalori harian tubuh kalian berapa. Setelah kalian tahu, jadi kalian mulai kurangi porsi-porsi makanannya. Jangan terlalu ekstrim mengurangi kalori harian kalian. Cukup di maksimalnya di angka 400 kalori dan minimalnya 200 kalori. Jangan di bawah 1000 kalori, nanti kalian malnutrisi. Dan setelah kalian mengetahui defisit kalori harian kalian berapa, lakukanlah porsi makanan yang sesuai. Maksudnya begini, yang biasanya kalian makan 1 piring besar, nasinya ada kuah gulai-gulainya segala macam. Jadi kalau untuk nasi kalian kurangi porsi setengahnya. Perbanyaklah sumber sayuran dan protein, karena itu bagus untuk membantu program diet kalian. Jadi kurangin aja sumber goreng-gorengannya. Kalaupun kalian ingin makan yang sumber goreng-gorengan, cukup kurangi porsi minyaknya saja. Perbanyak sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir, lakukanlah aktivitas fisik. Seperti yang aku ceritakan tadi, aktivitas fisik yang hal sesimpel dan hal sekecil pun itu bisa mengurangi kalori yang ada di tubuh kalian. Jadi jangan pernah kalian malas-malasan, kurangi rebahan. Intinya seperti itu. Oke, sekian dulu yang ku share tips-tips diet yang ku lakukan selama beberapa bulan yang lalu. Semoga dimengerti, semoga bisa kalian lakukan. Dan tips yang aku berikan ini sebenarnya nggak terlalu ekstrim, malah akunya santai menjalani program diet aku. Dan ketika kamu melakukannya dengan santai, tanpa ada beban, percaya deh, kalian bakalan menikmati hasilnya yang tidak kalian terduga. Karena di aku sendiri
yang aku aja masih bisa menikmati cemil-cemilan kesukaan aku. Dan tahu-taunya berat badan aku tuh turun sebegitu cepatnya karena aku menikmati dan tidak ada beban yang ada di pikiran aku. Jadi kalian lakukan aja sesuai tips yang aku berikan. Oke, semoga cocok di kalian. Tetap bergerak, aku tekankan tetap bergerak, jangan malas, jangan terlalu sering rebah-rebahan. Oke, see you.